Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul dan lagi-lagi bersama Pak Mardigu Wowik yang sekarang sepertinya lebih sibuk karena memiliki hubungan kerjasama yang aktif dengan Pak Gubernur yang fenomenal di Indonesia. Siap. Pak KDM ya. Siap, insya Allah. Tapi salah satu yang kemudian membuat saya tertarik itu Pak, ketika Bapak bergabung dengan Pak KDM untuk proyek-proyek yang begini dan begitu, dan kemudian Pak KDM itu diserang oleh ormas, Bapak ikut serang balik ormas itu. Dan serangan Bapak terhadap ormas itu juga masuk pada dalam tanda kutip teori konspirasi bahwa ormas-ormas yang ada di Indonesia yang suka menyerang-nyerang proyek-proyek, kemudian menghentikan investasi atau menyerang investasi itu adalah suruhan dari asing. Bapak bisa cerita lebih? Jadi beberapa tahun yang lalu teman-teman pasti ingat bahwa salah satu kerjaan saya di dunia shadow, sekali lagi udah berhenti ya, jadi jangan dihubungkan bahwa sekarang masih gitu ya. Suatu hari itu ada sebuah perusahaan di daerah Cikarang, karyawan sekitar 4.000 orang. Saya tidak menyebut, tapi ini for the sake of discussion biar teman-teman ke visual. Jadi dia itu kerjanya buat clutch brake rem itu untuk motor atau mobil gitu ya. Dia ngerakit. Jadi dengan 9 atau 10 macam dia ngerakit, dan mereka tuh satu hari bisa selama dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore itu bisa ngerjain 17 sampai 18 rakitan kira-kira ini. Kemudian suatu hari mereka ini hanya bisa ngerjain 6 hingga 7 sehingga mereka harus lembur gitu. Lembur jam. Nah, lembur itu 1 minggu bisa 3 miliar, dan perusahaan ini merasa ini ada apa nih? Karena biasanya bisa kok, sekarang lembur gitu ya. Terus kita diminta melakukan penyelidikan, terus kita menyelidiki, ternyata ada 4 orang yang memprovok bahwa kita harus memelankan pekerjaan supaya kita mendapatkan income lebih. Jadi biasanya 19 dibikin aja 14. Sehingga selesai jam 4 harusnya jadi jam 7, mereka dapat ekstra gitu ya. Nah, orang-orang ini akhirnya kita udah tahu A, B, C, D tadi, terus manajemen kita bilang gini, terus salarnya apa? Oh ya udah, satu di sekolahin, satu dinaikin jabatan tapi luar, pokoknya nggak ada di tempat itu. Nah, begitu mereka tidak ada, diperintahkan kalau nggak ini, nggak selesai 19 seperti biasanya, di SP1, SP2, SP3 gitu lah segala macam. Ajaibnya mereka bisa 19 bahkan bisa 20, dan mereka save uang itunya. Nah, setelah itu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dari 2-3 orang ini, kita approach gitu ya. Ternyata dia bilang, saya tuh ada sahabat orang Malaysia sudah 5 tahun, anak saya sakit di ini, anak sekolah sering di ini, dan suatu hari saya diinspirasi untuk melakukan hal itu semua supaya dapat tambahan lebih. Dan saya mulai selidikin. Ternyata Malaysia sangat berkepentingan agar proyek itu pelan, agar proyek itu rugi, supaya proyek yang dari Jepang itu pindah ke Malaysia. Jadi mereka ini, yang 4 orang ini nggak tahu bahwa mereka agent daripada sebuah gerakan. Itu dan itu terjadi, dan Indonesia itu selalu jadi victim dari begitu-begituan. Kasus itu 3 tahun yang lalu. Lebih. Nah, ini yang kita maksud adalah 4 orang itu tidak tahu bahwa dia tuh adalah sleeping army daripada Malaysia, gitu ya. Dan menurut kita sleeping army di Indonesia ini ribuan. Salah satunya ormas yang tidak tahu bahwa mereka ini sleeping army. Ingat ya, mereka tuh nggak tahu bahwa mereka tuh sleeping army. Bahkan mereka tuh nggak dibayar sama asing, mereka nggak kenal. Nggak dibayar, nggak kenal, tapi diarahkan. Nah, ini diarahkan ini yang saya pikir langsung tanduk saya keluar. Kita kan NKRI garis lucu kan. Nah, jadi tanduk kita keluar langsung. Menggoblok-goblokkan ormas. Bener, gue kalimatnya adalah goblok. Lo saudara sendiri lo makan, lo tidak buat kaya, lo malah buat miskin, terus lo apa yang lo banggain gitu loh. Ya kebetulan di Jabar termasuk yang paling banyak. Ya kita teriak lah. Itu alasannya. Saya kemarin ketemu sama pemuda Pancasila dan OTW ke GRIP. Saya pengen diskusi sama mereka. Dan salah satu masalah yang mereka hadapi selama ini menurut Pak Ketuanya itu adalah karena kemampuan mereka untuk mengkoordinir dan mengkomando orang-orang di bawahnya itu lemah sekali.
Jadi mereka bilang kita ada sekian ratus ribu orang anggota di sini dan tidak semuanya bisa kita kendalikan. Dan lebih buruknya lagi adalah lebih banyak orang yang mengaku sebagai pemuda Pancasila dan atau ormas yang seperti itu yang sebenarnya bukan sama sekali. Benar. Nah, dengan situasi yang seperti itu menjadi masuk akal ketika Bapak menceritakan bahwa ada di antara mereka tuh yang agen-agen apa itu? Sleeping Army. Iya kan, sel tidur. Iya. Yang mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka itu adalah itu gitu. Ya, tapi Bapak bisa menjelaskan lebih detail dan teknis nggak, misalkan bahwa Malaysia memang punya program yang namanya apa atau project yang namanya apa, atau misalkan Vietnam atau apa yang memang tujuannya adalah untuk melemahkan industri di Indonesia? Oh bukan, mereka tidak berniat untuk melemahkan industri di Indonesia. Mereka niatnya satu, meninggikan ekonominya negara mereka. Oh iya, maksudnya itu niatnya. Iya. Jadi kalau Indonesia rubuh karena Indonesia goblok, gitu kan? Ya itu aja ngomongnya. Nah, mereka sangat berkepentingan. Kita tahu di Amerika itu dengan perang tarif. Jadi produksi di Amerika memang tidak ada tarifnya, tapi kita tahu bahan baku karena udah global supply chain, bahan bakunya kan mereka impor. Jadi dengan import ini ternyata beberapa perusahaan besar sekarang di Amerika seperti Nike, Caterpillar, John Deere gitu, perusahaan-perusahaan besar yang memang marketnya ke luar negeri dan juga di dalam negeri Amerika, itu bahan bakunya 60%, 70% dari luar, dan mereka akhirnya naik. Kalau naik bagi mereka nggak ada apa-apa. Tapi pebisnis itu yang paling nggak suka adalah instability. Begitu naik, besok turun, besok naik, besok turun. Mereka nggak bisa membuat fixed cost-nya nggak tahu berapa, COGS-nya nggak tahu berapa, sehingga harga jual nggak tahu berapa. Nah, pebisnis nggak bisa nih harga jual besok 1 juta, besok 1,5 juta ya. Nggak bisa mereka kayak gitu. Nah, tentunya mereka mulai bergerak pindah. Jadi Thailand saat ini udah dapat Ford, dapat GM, kemudian Vietnam udah dapat Nike, sudah dapat banyak hal. Apple di sana juga, India. Indonesia nggak dapat apa-apa gitu, karena mereka tahu. Dan ini teman-teman, ini jujur ya, saya baru pulang dari Tiongkok, dari China, saya baru pulang dari Amerika, Singapura, kemudian Eropa. Ini dalam kurun waktu 2 bulan ini, bener-bener kamu tahu berita di koran-korannya, koran loh, mau itu koran di China, itu membicarakan sama bahwa betapa buruknya ormas di Indonesia. Jadi demo dianggap brutal, demo buruh dianggap brutal karena kayak nggak punya otak gitu. Ini image ya. Terus brutalnya ormas dan nggak stabilnya regulasi. Media-media di Cina? Iya. Di semua ini, di negara ini. Saya sampai bilang, ini Indonesia tahu nggak bahwa kita tuh di framing? Kan itu di framing kan? Jelas. Pasti ada sponsornya nih. Kalau itu, iya. Entah sponsornya itu, intinya adalah karena kita ini terlalu masturbasi di dalam bumi Indonesia sendiri, senang-senang sendiri. Make love itu artinya dua pasang ya. Kita tuh senang-senang sendiri, asik-asik aja. Di luar tuh kita dianjing-anjingin, tau nggak lo? Dikecilin. Itu semua by design. Ini kita nggak ada counternya sama sekali, kita nggak ada mempromosikan Indonesia, membayar media-media mereka, nggak ada. Gue pikir kayak nggak ngerti bernegara. Jadi wajar kalau perusahaan-perusahaan itu tidak pindah ke sini. Jadi Apple, Dell, HP pindah ke India misalnya gitu. Terus bahkan yang namanya Caterpillar pindah ke Meksiko dan ke Wujang namanya. Jadi bayangin, musuh sih musuh, tapi bisnis adalah bisnis gitu. Mereka taatnya sama duit, bukan taat sama politik gitu ya. Jadi Trump bagaimana ya? Trump paling 4 tahun lagi, abis ini gue harus survive. Itu kan prinsip perusahaan-perusahaan yang udah ratusan tahun berdiri ya, atau puluhan tahun berdiri. Nah, jadi kayak tadi hubungan tadi sama ormas, itu memang benar-benar mungkin IQ 78 adalah segalanya nih. Benar-benar. Bapak sampaikan nggak ke pemerintah, ke Pak Prabowo? Kan saya ngomong lewat gini. Siapa sih yang dengar kalau kita pejabat udah terlalu sibuk ya, satu hari 5-6 kasus ada di kepala dia. Apalagi Pak Prabowo, bayangin kabinet ada 48 kementerian. Satu hari ngasih 1 kasus, dia nerima 48 kasus. Walaupun 100 kasus sudah diselesaikan oleh menterinya, tinggal 1 kasus lapor ke dia, bener nggak? Artinya dia 48 kasus, bener nggak? Padahal udah tinggal 1% tuh dari kasus aslinya. Nah,
Mereka terlalu sibuk. Paling yang kita bisa ingatkan adalah ya melalui sosial media, melalui gini teman-teman yang follower Guru Gembul channelnya, supaya inilah saya langsung mengingatkan bahwa karena sekarang no viral no justice. Jadi kalau nggak viral, mereka nggak mikirin. Nah, itulah kita ingin mempromosikan bahwa yuk pemerintah gitu. Saya penasaran itu media-media koran-koran Cina, Thailand yang lain-lain nunjukin ormas Indonesia tapi emang di Indonesia sendiri memang ormas-ormas itu juga menjadi headline. Tapi Pak, di antara perusahaan-perusahaan besar yang bisa diandalkan di Indonesia, manufaktur atau industri yang semacam itu kan salah satu yang paling banyak tuh Jawa Barat. Betul. Jawa Barat tuh kontribusinya 18% dari PDB nasional. Nah, 18%, gila. 18%. Dan Bapak sekarang bertugas dan punya banyak wewenang, punya banyak hak, dan punya banyak akses untuk mengeksekusi tindakan kebijakan dan minimal usulan-usulan. Siap. Betul ya? Karena Insya Allah. Iya. Karena jadi komisaris, kemudian dekat dengan Pak Gubernur dan banyak hal lah yang seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meng-counter selain kita viralkan gitu ya? Apa tindakan-tindakan konkret yang Bapak ingin tampilkan untuk memberantas masalah ormas-ormas dan atau upaya untuk mendiskreditkan Indonesia? Jadi kita harus jujur. Kita melakukan autokritik dulu atau kritik ke dalam diri kita ya kan, bahwa ormas itu seharusnya tidak ada atau preman itu seharusnya tidak ada, bahkan berkurang. Kalau tingkat kemiskinan itu hilang atau jarak antara miskin kaya dan miskin itu mendekat. Ya kalau mereka nggak ada income, mereka lihat ada tempat lapak parkir, ya bunuh-bunuhan nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat parkir itu. Saking banyaknya orang yang lapar gitu kan. Betul. Nah, di Jawa Barat saya khususkan pada saat ini, antara kaya dan miskin tuh demikian ekstrimnya gitu ya. Bahkan secara catatan kita ada lebih dari 1 juta rumah yang nggak punya jamban. Bayangin, jamban 1 juta. 1 juta rumah loh. Waduh. Itu kan miskin sekali ya. Masa jamban hanya 500.000 aja nggak punya gitu istilahnya, hanya untuk. Jadi mereka membuang hajat itu di tempat terbuka dan itu membuat tidak sehat, sehingga TBC di Jawa Barat cukup tinggi. Dengan selain TBC banyak penyakit yang karena laler gitu ya. Itu karena tidak segitu miskin akutnya. Nah, peruk-peruk itu akan melahirkan kemiskinan lagi gitu. Nah, kita harus memutus hal itu semua. Jadi saya tidak salahkan ormas atau preman, saya tidak salahkan. Mereka korban dari sebuah sistem. Jadi ya tentunya kita harus membuat sistem secepat-cepatnya, nggak gampang, secepat-cepatnya adalah mengecilkan jarak antara kaya dan miskin ini. Bukan kayanya turun, tapi yang miskinnya kita naikkan gitu ya. Tentunya tidak dengan bansos, saya nggak setuju karena bansos itu membuat mereka malah manja, mereka malah jadi penuntut atau demanding, orang yang nuntut. Nah insya Allah, jadi kemungkinan pertama adalah itu satu. Yang kedua adalah rentenir. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada para rentenir, karena mereka adalah solusi daripada uang jangka pendek. Jadi mereka ini tumbuh karena kegoblokan Menteri Keuangan dan Departemen Perekonomian di Indonesia. Benar nggak? Karena begitu ada anak SMP mau wisuda perlu 1 juta, mereka nggak punya uang, terus minjem kemana? Minjem ke rentenir. 1 juta itu dibayar 10.000 dikalikan 6 bulan, itu bayarnya hampir 1,5 juta lo balikinnya. Digedor tiap malam 10.000, digedor 10.000. Makanya prinsip kita adalah tiadakan dulu ongkos wisuda itu. itu kita mencoba menghentikan kemiskinan baru gitu ya. Nah, terus gimana ke depan? Prinsipnya adalah kita gampang. Semua tempat yang ada rentenirnya artinya ada potensi bisnis. Di setiap ada rentenir, maka sebentar lagi ada BJB di situ. Rentenirnya diganti BJB. Dan kita tidak se ekstrim rentenir dulu. Nah, kita harapkan dengan itu memutus mata kesusahan mereka nyari duit untuk meminjami segala macam. Nah, kita punya prosedur yang lebih benar. Bahkan ya tidak se ekstrim mereka tentunya. Komisaris BJB. Jadi itu salah satu strateginya. Jadi
seperti dulu pernah kita bilang, apa sih ini lompat sebentar, apa sih resep suksesnya Minumind, kenapa asal buka cabang selalu untung gitu. Saya bilang bukan kami yang pinter. Karena kami asal buka cabang itu dalam radius 1 sampai 2 km harus ada bank Mandiri atau bank BCA atau dua-duanya. Karena yang pinter bank Mandiri sama BCA nggak mungkin dia buka cabang kalau di situ nggak ada kekuatan ekonominya. Nah begitu ada dia kita buat sampingnya gitu aja kan. Jadi sekarang ada yang pinter yang namanya rentenir. Di mana-mana ada ya Bang Emok langsung itu kita ada. Kita tinggal gantiin aja posisinya, jeglek, benar nggak? Iya. Nah diharapkan itu akan menuntaskan kemiskinan dengan jangka cepat. Itu mungkin prolog awal supaya karena banyak sekali yang harus dikerjakan, yaitu ini gimana caranya mereka tidak ngutang lagi, benar nggak? Jadi acara wisuda, acara jalan-jalan, acara-acara yang konsumtif, tiadakan dulu aja, benar nggak? Secara nasional gitu ya. Iya, tapi Pak, sebuah informasi kecil sih sebenarnya ya. Jadi kemarin misalkan ada cerita bahwa SD, SMP Indonesia itu akan benar-benar digratiskan gitu ya. Nah, tapi saya mengalami entah di sekolah yang lain, tapi saya mengalami ketika sekolah itu mendapatkan cerita bahwa SPP-nya gratis, ini itunya gratis, mereka akan rapat bagaimana caranya untuk memungut biaya ini itu dari siswa. Jadi tetap ada ceritanya dirapatin gimana ya, karena kita SPP nggak boleh ngambil. Jadi mereka tuh kekeh dengan punglinya tuh ada cerita begitu Pak. Iya itu udah sistemik. Tapi mungkin kalau punish reward-nya akan dimainkan, reward-nya. Di sini saya lihat KDM cukup saklek ya bahasa Belandanya. Kepala sekolah yang macam-macam bentar lagi copot semua tuh. Iya. Itu saya rasa nggak berani lah kalau di Jawa Barat. Yang daerah lain mungkin berani. Di Jawa Barat kepala sekolah itu jauh lebih takut sama Pak KDM daripada sama menteri. Nggak itu. Pak menteri belum kerasa sekarang. Jadi saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya ke depan lebih. Tapi gini Pak, saya melihat ini tentu saja baru prolog dan hanya satu cerita yang ditawarkan. Tentu saja ada lebih banyak langkah-langkah ke depan ya. Ini bukan hanya satu. Tapi dari sini saya melihat bahwa Bapak dan Pak KDM kompak. Tentu saja urusannya adalah kalau mau memberantas premanisme, maka bukan preman yang disalahkan sebagai orang yang melakukan kejahatan, tapi mereka adalah korban dari sistem yang salah. Setuju. Mereka malakin orang, mereka memasang lahan parkir, ya karena nggak ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Nah, akhirnya berarti fokusnya itu adalah bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi dan bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tapi gimana Pak, kalau misalkan kita ambil gaya Pak Harto Pak. Jadi dulu untuk memberantas premanisme, Pak Harto justru menggunakan preman-preman itu kemudian dididik untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pemerintahnya. Dalam hal ini misalkan pemuda Pancasila ya dipakai aja buat ngegebukin komunis gitu. Misalkan begitu. Bisakah dengan cara yang seperti itu kita praktekkan? Jadi pemuda Pancasila, GRIP dan sebagainya, arahkan mereka untuk misalkan menggeruduk langsung Sukamiskin. Cek di sana apakah koruptornya tinggal di sel atau ada di hotel mana gitu. Kan itu ormas-ormas itu pikir punya nyali lah. Punya nyali untuk itu gitu. Mungkin nggak sih pemerintah Jawa Barat lah dalam hal ini menggunakan cara itu? Kita bisa gini, mungkin kita tidak ada satupun benda yang nggak akan kita manfaatkan untuk kepentingan Jawa Barat, termasuk ormas. Jadi memang ormas-ormas yang banyak itu mungkin akan kita arahkan ke satu aja, GRIP aja deh atau PP aja deh, bener nggak? Yang lain tuh jangan muncul lagi nih ormas apa lagi sih, gimana nggak? Jadi diarahkan ke satu. Nah, yang kedua benar-benar kita akan menggunakan kekuatan ini seperti tadi, seperti angkatan kelimanya, gitu ya, sebagai penegak disiplin. Tapi sekali lagi, hal itu semua yang kita takutkan seperti laporan atau teman-teman pemuda Pancasila cerita, bahwa dia sendiri tidak punya kemampuan manajemen untuk mengelola sampai paling bawah gitu. Ini sangat rumit sebenarnya. Karena kita tidak seperti tentara yang bisa ngawal sampai kopral yang paling ujung, benar nggak? Belum bisa. Jadi saat ini, maaf, teori tadi bisa, tapi jumlahnya tidak masif. Jadi yang bisa diambil atas-atasnya doang. Yang bawah udah kita buka lapangan pekerja yang baru. Karena itu dengan ini sudah tenang, kita harapkan pabrik-pabrik ini akan membuka, karena kita prediksi dunia ini sudah menganalisa bahkan terjadi
perang berkepanjangan. Perang itu bukan berarti harus bedil-bedilan. Jadi perang tarif, perang militer, itu semua bagian dari kategori perang cuaca segala macam. Banyak sekali pabrik-pabrik itu di dunia akan pindah, dan mereka memilih tuh selatan Katulistiwa, karena semua perang terjadi di utara Katulistiwa. Bener gak? Iya, iya. Jadi Indonesia ini benar-benar harusnya blessing dengan peristiwa ini semua gitu ya. Iya. Dengan meniadakan ormas, saya yakin perusahaan di Tiongkok itu akan pindah di sini ratusan kali. Perusahaan dari Amerika akan pindah. Bukan pindahnya, teman-teman, pindah itu bukan 100% pindah ya. Mereka tuh memindahkan 20% produksinya, tidak 100%. Karena mereka memang, misalnya Apple pindah ke India itu paling cuma 10% gitu ya. Enggak semuanya. Jadi kita dapat aja 10% dari Apple, 5% dari Nike, ini dari perusahaan apa dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan dengan hal itu terjadi khususnya di Jawa Barat, karena infrastruktur Jawa Barat itu paling lengkap, bandara ada, bandara bisa dari manapun, apalagi BIJB ya, Bandara Internasional Jawa Barat. Itu semua bisa digarap, bahkan itu bisa jadi industrial area baru, terus ada Patimban dan sebagainya. Komplit. Dan dia dekat pusat uang. Jadi kita tahu bahwa 60% uang beredar di Indonesia masih Jabodetabek gitu ya. Jadi kita mendekati itu semua, mendekati infrastruktur itu semua, saya yakin Jawa Barat akan menjadi zero pengangguran. Provinsi zero pengangguran pertama. Kan kita sangat agresif sekali untuk membangun Jawa Barat ini, dan kita buktikan dalam 5 tahun ini. Tapi sekali lagi, ini kan siapa yang mulai? Saya pikir kita harus sabar, teman-teman yang ormas ini benar-benar bisa nggak ada cool down dulu, udah deh tempat parkir lu pegang dulu, tapi jangan bunuh-bunuhan ya gitu ya. Itu dulu. Tapi pelan-pelan nanti akan kita ubah gitu. Oke, warga Jawa Barat dukung ya. Saya juga warga Jawa Barat, dan kita tuh ya bareng-bareng lah Pak ya. Tapi ini nih tambahan sedikit lagi terkait dengan ormas ini. Berapa banyak persentase yang Bapak perkirakan kenaikan ekonomi Indonesia, kemudian investasi asing di Jawa Barat khususnya, seandainya ormas itu bisa kita atur? Ormas itu saat ini mengganggu lebih dari 40% ketidaknyamanan investor. 40%? 40% ketidaknyamanan. Kita punya 130.000 ormas di Jawa Barat, Pak. Makanya, itu membuat ketidaknyamanan investasi. Ini investasi yang labor cost ya, mereka invest karena memerlukan labornya. Yang kedua adalah attitude labornya. Iya. Iya, jadi kita ini mentalnya, kita nggak bisa teori 993 kita nggak bisa. 9 jam kerja, nggak bisa. Dari jam 9 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 9, 6 hari, nggak bisa mentalnya. Iya, nggak bisa. Jadi di situ kita kalah sama Vietnam, kita kalah sama Kamboja, kita kalah sama Thailand, karena mereka bisa kerja dari jam 9 sampai jam 9, harus 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Ya, produktivitas pekerja kita memang rendah, Pak. Itunya, makanya itu kan attitude ya, masalah attitude ya. Itunya rendah sekali. Rendah sekali. Saya dulu pernah mengurutkan ada sekitar 8 masalah kenapa investasi di Indonesia itu sulit. Di antaranya memang tenaga kerja kita yang agak lebih malas, mohon maaf ya. Kemudian adanya ormas, dan masalah berikutnya itu adalah birokrasi yang paling ribet. Itu cuma 3 itu aja. Birokrasi sebenarnya gini, birokrasi itu yang jadi ribet karena selalu berubah-ubah. Gubernurnya berubah, kebijakannya berubah, bupatinya berubah, ini yang berubah, partainya berkuasa ini berubah. Jadi sementara kan begini terus kan, kebijakan itu nanti udah sesuai sama waktunya, kementeriannya buat ini. Kenapa penguasa berubah, regulasinya juga berubah? Karena disesuaikan dengan kepentingan penguasanya itu? Iya. Dia perlu ATM lagi untuk berkuasa 10 tahun. Jadi mereka tuh nggak pernah mikirin rakyat. Mereka pikir gimana berkuasa. Garis bawahi. Ya itu. Iya. Ya, jadi regulasi kita ribet itu adalah karena setiap ganti pemerintahan, ganti regulasi, ganti aturan, ganti peraturan itu adalah disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan dari penguasa yang baru itu. Benar. Jadi saya ada kepikiran. Ini kan efek dari reformasi 2002 yang pemilihan langsung. Jadi pemilihan langsung mungkin gubernur saya setuju, presiden saya setuju. Tapi buat wali kota nggak usah lah, tunjuk gubernur aja lah, bener nggak? Seperti halnya menunjuk menteri, gitu. Jadi supaya nggak banyak pilkada gitu loh. Saya juga setuju, harusnya itu tuh jangan langsung. Masyarakat kita tuh nggak
nggak siap dengan pemilihan langsung. Belum immature. Jadi kalau sekarang kan 70% penduduk adalah tamatan SMP sederajat gitu ya. Mungkin ini baru cocok kalau sudah misalnya 70% tamatan SMA, mungkin lebih cocok. Tunggu mature ya, tunggu dewasa deh. Gitu ya. Bener nggak? Iya. Iya, kita kebanyakan juga. Ya, tapi balik lagi Pak. Jadi oke, ada 3 masalah. Di antara sekian banyak yang kita garis bawahi itu ada 3 masalah ormas, kemudian masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang agak lambat, dan kemudian masalah regulasi, masalah peraturan. Birokrasi, nah, benar. Kalau tadi ormas Bapak sudah bilang, dan masalah ketenaga kerjaan mungkin nanti ada ini. Dalam hal regulasi ini, dalam hal peraturan ini, apa yang Bapak tawarkan dalam konteks kerjasama Bapak dengan Pak KDM dan dengan birokrat Jawa Barat misalkan, untuk menyelesaikan masalah yang beribet ini, dan semoga bisa dicontoh sama daerah yang lain. Jadi memang sih, kita harus ada satu tempat, one stop fit all, satu tempat yang bisa menyelesaikan masalah regulasi, gitu. Ada satu tempat. Jadi kita kayak punya BKPM kali ya, yang versi daerah, yang ini harus comply atau sesuai dengan nasional. Jadi mungkin kita harus duduk dengan kementerian, dengan satu ini. Jadi bukan si pengusaha yang datengin ke 10 pintu, dia datang ke 1 pintu, ini yang ngurusin. Oke. Gitu. Dan sebelum ini, sebelum ini punya pun mereka udah boleh dagang karena ini digaransi. Selama lo memenuhi checklist 3 dari sini, 18 titik ini dikerjain, lo boleh ngerjain. Jangan sampai ini komplit dulu baru selesai. Nggak kelar-kelar itu mah. Itu yang membuat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun izin itu lama di Indonesia. Ya semacam kita bayar notaris nggak mau tahu pokoknya jadi gitu. Iya, diborongin kayak gitu selama ada checklistnya. Misalnya tanah itu memang untuk industri. Bener nggak? Iya. Terus wilayah ini memang untuk pertanian, yang dia mau bertani di situ ya jalan aja, bener nggak? Terus tanahnya udah punya, udah jalan aja, gitu. Terus misalnya, oh amdalnya nanti mana? Orang sebelahnya sawah udah punya amdal kok, bener nggak? Iya kan? Ini UPL-nya, ini udah ada kok, gitu. Lu jalan aja dulu. Jadi, nah itu namanya regulatory sandbox. Dengan di sini udah jalan aja. Itu nanti mungkin harus kita lakukan seperti itu. Kenapa harus nanti? Kenapa kemarin-kemarin enggak? Itu kan sebenarnya ini dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, itu kan gagasan lama dan sudah banyak dipraktekkan dan sudah banyak yang berhasil dengan itu. Jadi 1 pintu selesai semua. Kenapa enggak selama ini enggak? Karena ini birokrat. Birokrat minta pungli. Bukan. Gitu. Apa? Yang ngerjain orang Pemda. Terus? Ini harusnya swasta. Jadi kita harus ingat, ini swasta mitra pemerintah. Jadi kalau dia tidak perform, buang. Kalau ini birokrat, ampun, birokrat. Betul. Bener nggak? Dia, iya. Jadi ini adalah swasta mitra pemerintah. Jadi kayak di tendernya 5 tahun lo yang megang, gitu. Tapi dalam tanda kutip, Bapak menuding birokrat kita memang bermasalah, banyak korupsi, banyak pungli, banyak ketidakjelasan, nggak kerja dan sebagainya. Gitu ya? Memang begitu. Memang begitu. Saya juga gitu sih. dan karena mereka terlalu nyaman, karena istrinya mereka bekerja karena saudara istrinya gubernur, mantan gubernur, ini isinya semua adalah KKN. Saya punya ide sedikit Pak, ini mungkin nggak sih kayak gini. Jadi salah satu masalah dari birokrat di Indonesia, saya juga kemarin berdiskusi gitu ya dalam sebuah seminar. Salah satu masalah dari birokrat di Indonesia kenapa kerjanya sulit itu adalah karena mereka itu mendapatkan gaji yang mau berprestasi mau enggak, mau masuk mau enggak, mau bolos atau enggak, itu gajinya selalu sama. Bener. Mungkin nggak sih pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu mengganti aturan penggajian itu? Kalau punya prestasi dikasih gaji gede, kalau misalkan proyeknya berhasil dikasih gaji gede, ya kurang lebih kayak swasta gitulah. Mungkin nggak sih? Terlalu ribet. Lebih baik misalnya ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, di bawah eselon 4 semua kontrak, udah gitu aja udah. Nah iya gitu. Itu aja lebih simpel. Jadi kontrak mereka diperpanjang. Jadi kalau mereka nggak perform ya udah kontraknya diperpanjang. Tapi pungli terbesar di eselon 4 itu, Pak. Nggak apa-apa. Gampang monitornya. Karena iya. Pungli atau pungutan liar itu pasti berjamaah. Iya, betul. Nggak mungkin dia sendirian. Nggak mungkin satu. Bener nggak? Pasti ini tahu. Bener nggak? Iya. Nah, gampang kalau ini orang kontrak semua dia main, gampang udah. Gitu. Jadi itu salah satu gitu. meringkeskan. Sehingga mereka tahu begitu, mungkin ada 10 orang. Yang jadi eselon 4 cuma 1 atau 2.
Mereka tahu bahwa mereka paling pegawai negeri atau cuma 3 tahun diperpanjang 3 kali. Jadi mereka dari umur 22 tamat kuliah 23 paling sampai umur 33, habis itu mereka masuk ke swasta. Itu baru ide kita atau itu sebenarnya sudah ada langkah ke arah Belum sana? ada, itu ide kita. Dan ini membuat pensiunan jadi cuma yang level ini, alias yang profesional. Nggak apa-apa juga. Iya. Dan itu gaji gede kalau ini. Jadi berkompetisinya di ini, jangan cuman ngangkutin ini jadi fixed cost-nya negara. Cuma ngambilin kopi. Ada nggak di negara lain yang ngegaji PNS atau memperlakukan birokrat ya dengan cara seperti itu? Negara-negara Nordik sampai level 2 kontrak. Oh gitu. Sampai eselon 2 maksudnya. Kontrak semua. Jadi nggak ada lifetime. Nggak ada pegawai lifetime. Iya. Iya, itu sebenarnya adalah salah satu cara yang saya pikir memang nggak usah gini. Kalau nonton film tentara, saya mantan marinir, saya gini. Karena 10 tahun doang kontak di marinirnya, 15 tahun doang. Oh iya ya, di film-film gitu ya. Gitu, kan? Dia masih muda, mantan masih CIA gitu ya. Iya, dia mantannya karena kontrak semua. Gak ada yang lifetime. Lah di Indonesia buruh aja kalau mintanya langsung bukan minta pegawai karena mereka mau secure hidupnya dengan malas. Iya. Ya udah. Saya mohon maaf Baraya, tapi memang ada beberapa penelitian yang jadi masyarakat Indonesia berharap jadi PNS itu bukan pengen dapat gaji gede, tapi pengen masuk zona nyaman. Makanya mereka rela mengeluarkan uang yang jauh lebih besar daripada kemungkinan dapat gaji berapa, karena ya yang penting mereka tuh dapatnya kenyamanan itu. Benar. Nah, kalau memang seperti itu, berarti kalau misalkan kita merunut tadi berdasarkan pertanyaan saya dan jawaban Bapak, itu sebenarnya semuanya itu mengacu pada satu masalah yang sama, bukan sistem tapi mental. Inilah para guru gembul yang menginspirasi dan memotivasi. Karena masalahnya yaitu gimana? Tapi bagaimanapun ini untuk mengubah mental itu kan dari era Pak Jokowi itu punya revolusi mental gitu kan. Tapi nggak punya barak kayak KDM kan? Iya, nggak punya barak. Saya mau bilang sama KDM, Kang, gimana bisa 1 juta? Udah kita pikirin gimana 1 juta anak nih. Karena yang kita harapkan adalah bukan anak nakal doang, nanti anak berprestasi, nanti semuanya gitu. Jadi nanti ada challenge bahwa anak berprestasi mau dapat beasiswa harus ikut ke barak. Jadi ngantri. Tapi benar saat ini banyak anak-anak yang dengan kesadaran saya mau ke barak. Jadi barak tuh bukan hal yang hina sekarang. Ada yang orang tua nanya ke saya, ini ada summer nggak yang anak-anak liburan nih masuk ke barak, nih anak gue mau kok gitu. Nah gitu. Iya, saya bilang, wah menarik karena barak bukan hal yang menakutkan. Terus ada anak yang bilang, aku udah kecanduan nih ke bapaknya. Itu WA ke saya. Terus boleh nggak masuk ke barak? Mungkin dia nanya, bos, ada yang bayar juga nggak apa-apa deh gitu. Oh, dibayar? Bayar? Mereka mau. Mereka bilang, saya bayarnya mau deh. Bener nggak? Saya pikir ini sebuah fenomena yang harus diakomodir gitu loh. Karena kalau ada 1 juta anak, itu attitude Jabar langsung berubah, Pak. Walaupun KPAI marah-marah ya. Sebuah KPAI itu ahli motivasi kali ya. Karena nggak ada actionnya juga. Dan bagi saya teman-teman KPAI sekedar mengingat, anak-anak Badung yang bawa pisau yang nusuk bapaknya yang itu kesalahan lu. KDM itu cuma solusi dari kesalahan lu. Oh iya. Saya sebenarnya pernah nanya juga ke KPAI, cuman nggak dibales, Pak. Pertanyaan saya adalah kalau misalkan anak-anak dikomplain ketika masuk barak, padahal usia mereka itu anak SMA kan, kenapa tidak marah-marah sama orang tua di Indonesia yang untuk mendisiplinkan anak wajib memasukkannya ke pesantren bertahun-tahun, padahal anaknya masih kecil-kecil dan nangis-nangis lagi dibawanya. Nangis-nangis gitu. Kalau misalkan ke barak itu dianggap pelanggaran hak asasi anak, misalkan padahal anaknya udah relatif gede, dan itu juga durasinya nggak lama kan? Kenapa yang ke pesantren itu yang bertahun-tahun itu malah diabaikan? Padahal di situ kan juga masalah besar. Ada 4 juta itu yang santri di Indonesia dan mungkin sekitar setengahnya itu tidak menghendaki dia masuk ke situ. Dia immature, dia belum dewasa. Sementara orang tua yang loser, saya bilang ini orang tua loser yang bawa anak dengan paksa karena lu nggak bisa didik anak. Betul. Jadi sebenarnya adalah anak itu dibawa ke pesantren, gue dukung 1000%. Tapi lu mecurkan dulu, lu dewasakan dulu, lu kasih pemahaman kenapa harus ke pesantren. Kalau lu bilang, wah gue nggak bisa, gue sibuk nih gini, karena lu cuma mau main game dan nggak bisa ngurus anak, lu buang anak tuh pesantren, terus merasa diri lu sudah menjadi orang tua yang orang tua yang amanah. Enggak, lu orang tua yang durhaka malah. Betul, orang tua durhaka. Ada banyak kejadian, Pak. Orang tua
dia tukang mabok, dia judi online dan sebagainya, dia masukin anaknya ke pesantren tahfidz agar dianya bisa masuk surga dengan cara mudah. Nggak ada itu pemahaman dusta itu. Nggak ada anak soleh terus lo masuk surga, nggak ada. Yang gue tahu di Islam tidak menanggung dosa orang lain dan tidak menanggung pahala orang lain. Iya. Ya, cuman maksudnya yang dikampanyekan itu seperti itu. Jadi Bapak sampai sejauh ini kalau misalkan urusannya adalah revolusi mental dalam tanda kutip, maka yang paling dikedepankan itu adalah program masuk barak. Disiplinnya, mungkin ini salah satu wake up call-nya, disiplinnya. Tapi sekali lagi, kan sarana kita terbatas. Kalau cuman 500 anak kapan 1 jutanya, bener nggak? Nah, kita harus ketemu sebuah metode, bisa menciptakan disiplin, bisa menciptakan teamwork, bisa menciptakan attitude. Jadi contoh gini ya, misalnya mereka berbaris satu peleton tuh 6 kali 4. Satu ini ya, jadi 25 ya. 6 kali 4 kan 24 satu. Mereka berbaris. Kalau rapih, itu mereka boleh istirahat. Kalau nggak rapih, ini ditukar. Oke. Komandannya tukar. Nanti begitu rapih, ini diajarin leadership. Ini diajarin teamwork. Di mana di sekolah diajarin begitu? Benar nggak? Nah, karena dengan begitu kita tahu bahwa untuk jadi juara, itu bakat bisa membuat seseorang jadi juara. Tapi untuk winning championship, itu teamwork. Jadi, talent win the game. Tapi, teamwork win championship. Nah, kita ini mau bernegara tuh champion. Bernegara tuh mau kompak bareng gitu loh, kaya bareng. Tentunya kita harus disiplin, menciptakan disiplin itu dari bawah. Jadi kita nggak ngajarin bedil-bedilan. Di sana kita ngajarin cinta kebangsaan, teamwork, solidarity, leadership gitu ya. Nah, a good leader always come from a good follower. Jadi kita latih followership-nya dulu. Menerima komando, hadap kanan, hadap kiri. Dengan terbiasa mereka ngerti apa itu komando, makan tuh mereka nggak boleh makan. Misalnya ada satu masih ke toilet, mereka diem dulu. Aduh lapar nih, makan udah di meja. Terus begitu datang lengkap, doa dulu baru makan. Rasa persaudaraannya tuh gede banget, gitu. Nah, ini yang kita mau create, walaupun cuma 2 minggu, cuma 3 minggu, tapi itu merubah bawah sadar yang paradigmanya berubah. Paradigma gini, teman-teman. Kalau kamu ada kotak korek tuh ya, kamu kan lihat gini. Itu caramu memandang adalah paradigma. Begitu lo lebarin, paradigma lo melebar. Paradigma nggak pernah berubah. Paradigma lo melebar. Nah, anak-anak itu yang tadi ngelihatnya begini, toto diginiin, gitu. Dengan cepat, dengan begitu pandangan mereka melebar, mereka jadi lebih wisdom. Itu sesimpel itu kok. Apa sih takutnya KPAI? Jangan-jangan lo yang lihatnya di kotak begini nih. Ya, karena mereka menyebut sekitar 6-7% anak-anak itu tidak tahu kenapa mereka masuk barak. Di antaranya masalahnya itu sih. Di awalnya ya. Gak apa-apa lah. Lu fokus, emang loser selalu fokus pada minoritas. Bukan yang 93%. Oke. Baraya, sudah 37 menit kalau di sini. Tapi ada pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Sedikit aja. Anggaplah bahwa ini sebenarnya juga saya ajukan ke Pak Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Kalau misalkan program ini ternyata gagal dan diantaranya itu adalah gara-gara ada korupsi di dalamnya. Ini kan masalah utama kita tuh bukan di sistem tapi di mental. Sistemnya udah bagus juga kadang-kadang ini sama koruptor. Nah, ada nggak satu tindakan yang diajukan aja Pak? Kan kita bukan penegak hukum ya. Ada nggak usulan untuk para pencoleng ini, para koruptor ini, para rusuh ini, kalau misalkan kita sudah bikin program bagus-bagus, kemudian tetap aja bagaimanapun tuh ada koruptornya. Ide Bapak untuk ngatasin koruptor ini tuh gimana? Jadi kita melihat koruptor-koruptor itu bisa melakukan ini karena mereka merasa ada masalah hukum di Indonesia bisa dibeli, jadi mereka nggak pernah takut. Nah itu. Jadi kita mungkin rencana saya yang sudah diusulkan adalah kita mempermalukan masalah sosial. Jadi kita dihukum sosial. Kita akan keluarganya yang ada di kartu keluarga itu nggak boleh naik transportasi umum. Langsung diumumkan, istrinya, anaknya langsung diumumkan nih. Bapak lo yang melakukan ini, anak lo kena, gitu. Jadi
kita akan ulang-ulang itu menjadi dipanis secara sosial. Tapi kan ada prinsip hukum bahwa kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Maksudnya yang bapaknya yang koruptor, anaknya gitu. Itu dia tidak dihukum, tapi dia dipanis secara sosial. Jadi kita menganggap social punishment itu jauh lebih ampuh daripada badan seseorang itu di penjara. Cancel culture gitu lah. Culture, dan itu atau contoh begini deh, ini true story. Teman-teman tahu kan kalau tas Birkin mereknya Hermes itu harganya 150 juta gitu ya. Padahal dulu mak-mak sosialita pakai begituan. Iya. Sekarang kalau yang pakai gitu diceng-cengin. Ya lu pakai begituan. Mereka bilang enggak nih, gue beli 17 juta, gue datang ke ini gue beli. Jadi sekarang bangga tuh turun-turunan, murah-murahan. Bangga itu murah-murahan. Itu namanya social punishment. Itu jauh lebih efektif daripada tadi begitu bilang keluarganya dipanis, ya kan bokap gue yang ngerjain. Ya lu kan makan duit haram kan gitu kan. Nah, hal-hal seperti begitu akhirnya bapaknya melihat anaknya menderita. Kapok yang lain ini. Gitu. Benar-benar kita akan melakukan kayak mungkin gue harus bawa kamera kemana-mana karena pada saat kita tangkap basah, bener kan? Nah, ini anaknya siapa namanya di kakak, nah ditembak kakaknya gitu ya. Udah kita menggunakan, karena itu kita akan teman-teman media sosialnya kita minta izin, mungkin akan banyak sekali teman-teman yang korupsi tadi atau nakal tadi. Kita nggak panis ke polisi, nggak kelar lah. Mendingan kita karena dia dipakai baju oranye, senyum-senyum, bener nggak? Iya. Coba bini yang gue pajang, coba anak yang gue pajang, bener nggak? Iya. Kita kejar sekarang itunya gitu, karena memang dia pelakunya. Tapi ingat lu nikmatin bapak lu korup kan? Bener nggak? Lu punya status sosial, mobil lu keren gitu. Nah sekarang mereka tahu, oh anjrit, pantas mobil lu gonta-ganti, bapak lu koruptor. Itu kena punishment gitu. Iya. Gitu. Saya agak bingung pada praktek dan teknisnya. Cuman saya setuju gambaran umumnya bahwa sebenarnya ketika hukum positif sudah mandul, ya kita gunakan aja hukuman sosial gitu. Hukum sosial. Iya. Apalagi, bener nggak? Saat ini sementara mungkin itu yang paling kita bisa. Bahkan ini sekedar informasi dari kepada teman-teman bahwa suatu hari Anda tahu saya ngobrol sama KDM cukup intens, dari cukup panjang. Suatu hari dia datang ke kantor, dia bilang, Iji mau menghadap. Saya bilang, Iji ya siap, saya menghadap. Saya bilang, ternyata enggak, saya ke kantor. Saya bilang, lah KDM yang gubernur walaupun belum dilantik, ya saya lah ke kantor. Enggak. Akhirnya dia ke sini, begitu datang full kamera, mulai dari itu full kamera. Saya sampai nanya, Kang, kenapa ada kamera? Apa jawaban dia? Anda bisa nebak nggak? Kamera itu bukan untuk pamer. Kamera itu adalah untuk transparansi. Jadi gini, jangan sampai orang di belakang bilang bosman sama ini ada main. Dengan adanya kamera ini, kita rekam 24 jam, kita ngobrol dimanapun kamera. Jadi dimanapun ada kamera, urusan gue naikin gak naikin itu urusan gue. Tapi ini semua terekam, bahwa kalau kita ada macam-macam, kita ada main di belakang, ada buktinya. Nah, di situ saya dalam hati setelah dia pulang saya mikir, ini namanya integritas. Integritas itu adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar pada saat orang tidak melihat. Jadi dengan keterbukaan versi begitu, saya pikir benar juga. Jadi kita datang ke rumahnya deh di Lembur Pakuan gitu ya, kamera on deck, bener nggak? Nah di depan kamera ngomong kita jadi lempeng, bener nggak? Iya kan? Bener nggak? Walaupun nggak dinaikin loh. Iya. Tapi itu langsung merubah attitude kita, ngomong langsung straight to the point, nggak ada hengki-pengki lah istilahnya kayak gitu. Dan itu bukan berlaku di kita aja, di semua orang, di orang Pemda kayak ini. Jadi saya pikir ini adalah ada yang bilang itu mau flexing, terserah. Tapi niatnya adalah untuk keterbukaan dan transparansi bahwa memang ini kerja dan memang nggak ada agenda di belakangnya. Jadi mudah-mudahan ke depan ya teman-teman bisa memahami, sekali lagi jangan menganggap dia pengen flexing terus pengen jadi Mulyono Sunda atau Mulyono II gitu ya. Ini saya secara pribadi, dengan pengalaman secara pribadi saya bisa bilang bahwa ini demi transparansi, ini bukan untuk flexing. Itu aja pesan dari saya. Dan beda dengan Pak Mulyono. Rasanya ya. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Kita sudah 45 menit. Terima kasih banyak. Saya dan Pak Mardigu undur diri. Kalau misalkan ada saran kritik, silahkan tulis di bawah. Kita diskusikan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit.